بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala al-dawa asy-syafi, atau lebih terkenal dengan Ad-Da' wa Dawa, buat karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah rahmatan wasi'ah. Pada minggu yang lalu kita sampai pada permasalahan di mana ada seseorang yang lebih mengedepankan masalah atau lebih bersandar kepada pengampunan Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya. Ada sebagian orang yang lebih menyandarkan diri kepada pengampunan Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang-orang ini mereka hanya kepingin dari Allah Subhanahu wa taala agar mereka diampuni dosa-dosa mereka oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada usaha dari mereka untuk meraih pengampunan Allah. Ini yang pertama, dan tanpa ada usaha agar mereka tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mengharapkan pengampunan Allah, tapi di sisi lain mereka masih saja terus-menerus melakukan perbuatan dosa, al-israr an-nadam. Kemudian kita juga pada minggu yang lalu sampai pada pernyataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ketika ditanya oleh seseorang, "Naraka tawili buka?" Kami melihat Anda wahai imam, Anda sering menangis atau menangis lama sekali. Faqala akhafu an yatrahuni fin nari wa la yubali. Kemudian Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijebloskan di hari kiamat kelak di api neraka tanpa memperdulikanku. Wa sa'ala rajulun Al-Hasan faqala, kemudian ada seorang pemuda juga berkata kepada Al-Hasan, "Ya Abu Sa'id, wahai Abu Sa'id, kaifa nasna' bi mujalasati aqwamin yukhawwifunana hatta takadu qulubana tanqadi?" Apa yang kita berbuat? Kita duduk-duduk atau bermajlis bersama orang-orang yang senantiasa menakut-nakuti kami, sampai-sampai hati kami ketakutan. Faqala wallahi la an tashhab aqwaman yukhawifunaka hatta tudrika amanan khairun laka min an tashhab aqwaman yu'minunaka hatta yalhaqakal makhawif. Kemudian beliau mengatakan, demi Allah, engkau berkumpul, engkau bermajlis dengan orang-orang yang memberikan ketakutan kepadamu sampai engkau menemukan keamanan nanti di akhirat, itu lebih baik daripada engkau duduk bersama kaum yang selalu memberikan keamanan kepadamu, tapi di sisi lain nanti di akhirat dia akan memberikan kepada kamu ketakutan yang luar biasa. Dalam hal ini, para jamaah sekalian yang berbahagia, pernyataan Al-Hasan Al-Basri di sini menekankan kepada kita untuk selalu mengedepankan al-makhawif, yaitu ketakutan. Di mana kalau kita mengedepankan ketakutan di dunia, maka insya Allah dengan ketakutan ini kita akan berusaha untuk menuju
bagaimana sekiranya kita tidak takut lagi di akhirat, menuju keamanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak dalil-dalil nanti akan kami sebutkan ya, dari hadis ataupun dari asar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah SAW banyak sekali menjelaskan kepada jamaah atau kepada para sahabat beliau agar sekiranya mereka takut hidup di dunia ini. Takut dalam arti agar mereka nantinya untuk melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka takut akan ancaman api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ditunjukkan kisah-kisah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa kisah di sini yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marartu lailatan usriya bi ala qaumin tuqrabu syafahum bi maqarib min nar. Suatu ketika aku diajak jalan-jalan di malam ketika aku diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada suatu kaum, tuqrabu syafahum bi maqarib min nar. Kaum ini menggigit lidahnya sendiri dengan gigitan dari api neraka. Faqala man haula? Faqultu man haula? Kemudian Rasulullah SAW berkata atau bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, man haula? Siapa mereka ini? Qalu khutaba'u min ummatika min ahli dunya. Mereka ini adalah orang-orang yang pandai bicara di antara kaummu di dunia. Mereka ini adalah khatib. Mereka ini penceramah. Kanu ya'muruna an-nasa bil birr. Mereka menganjurkan kepada manusia untuk melakukan kebaikan. Wa yansawna anfusahum, tapi sayang mereka lupa pada diri mereka sendiri. Afala yaqilun? Apakah mereka tidak berakal dalam hal ini? Jadi mereka ini adalah orang-orang yang senantiasa memberikan kebaikan-kebaikan kepada manusia, tapi mereka lupa pada diri mereka sendiri. Wa fihi aidan min hadisihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada juga dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, lamma urija bi, ketika aku dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, marartu biqaumin lahum azfar min nuhas. Aku melalui satu kaum yang mana mereka ini mempunyai kuku-kuku dari tegel atau kuku-kuku dari marmer, nuhas. Yukhammisuna biha wujuhahum, di mana mereka dengan kuku-kuku mereka ini mereka mencakar wajah-wajah mereka sendiri dan mencakar hati-hati mereka sendiri, badan-badan mereka. Faqultu man haula ya Jibril? Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Jibril, siapa mereka ini ya Jibril? Faqala haula'i alladziina ya'kuluna luhuman nas. Mereka ini adalah orang yang gemar memakan bangkainya manusia. Artinya memakan bangkainya manusia ini adalah suka ngerasani, suka ghibah dan sebagainya. Wa yaqauna fi a'radihim, dan suka memperbincangkan masalah-masalah saudaranya. Apa suka ngerasani. Ini adalah salah satu atau beberapa hadis yang memberikan kepada kita agar kita takut dengan orang-orang seperti ini, agar kita takut kalau kita ini terjadi dengan seperti orang ini yang disifati oleh Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril alaihi salam. Ya, jadi secara tidak langsung hadis-hadis ini adalah hadis-hadis yang menekankan kita agar kita takut akan ancaman Allah, sehingga dengan itu kita menghindarkan diri dari ancaman Allah ini. Banyak hadisnya. Ada hadis lain dikatakan, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW yukthir ayyakul. Rasulullah SAW selalu memperbanyak doa. Di antara doanya adalah, ya muqallibal qulub wal absar, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang memutarbalikkan hati dan memutarbalikkan mata, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hatiku di dalam agamamu. Faqulna ya Rasulullah, kemudian kami mengatakan, wahai Rasulullah, amanna bika wa biman ji'ta bihi, fahal takhafu anna. Kami sudah beriman ya Rasulullah kepadamu, dan kami beriman pula kepada apa-apa yang engkau bawa dari hadis-hadis engkau dari Al-Quranul Karim. Fahal takhafu anna, apakah engkau menakuti kami ya Rasulullah? Qala na'am. Rasulullah mengatakan, iya, kami menakuti kalian. Innal quluba baina isbi'aini min asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati kita ini di antara jari jemari Tuhan.
jari jemari Rabb kita. Yuqallibuha kaifa yasha, dan Allah akan senantiasa memutarbalikkan hati kita. Hadis ini menjelaskan sekali lagi ma'asyiral muslimin bahwa Rasulullah dalam hal ini menakuti kita. Bahwa apa? Bahwa kita seharusnya sebagai seorang muslim untuk senantiasa takut. Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa memutarbalikkan hati kita. Allah bisa saja karena memutarbalikkan hati kita. Sekarang ini kita sedang duduk di majelis ilmu dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi belum tentu setelah 1 menit ke depan kita taat terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW menekankan kepada kita untuk senantiasa berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang memutarbalikkan hati, tetapkanlah hatiku di dalam agamamu. Hal ini Rasulullah SAW menakut-nakuti kita karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa memutarbalikkan hati hambanya. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah Subhanahu wa taala memutarbalikkan sesuai dengan kehendaknya. Kalau kita diputarbalikkan ke arah yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala hati kita, sehingga kita istiqomah di jalan Allah, ini adalah baik, khair. Kita patut memuji Allah Subhanahu wa taala. Tapi naudzubillah kalau Allah Subhanahu wa taala menyesatkan kita. Maka dari itu kita, agar kita takut dalam hal ini, sehingga kita bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga bersabda kepada malaikat Jibril. Pernah berkata kepada malaikat Jibril, "Mali lam ara Mikail dhahikan qat." Wahai Jibril, aku tidak pernah melihat malaikat Mikail ini ketawa. Aku tidak pernah melihat malaikat Mikail ini ketawa. Qala ma dhahika mundu khaliqatin nar. Kemudian Jibril berkata kepada Rasulullah SAW, dia tidak akan ketawa semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan api neraka. Dia tidak ketawa semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan api neraka. Sehingga dengan itu kita takut dengan api neraka. Jangan kita ketawa lantas Allah Subhanahu wa taala mengancam kita. Mengancam kita dengan sesuatu yang patut kita hindari dalam hal itu. Makanya Rasulullah SAW menyuruh kita untuk senantiasa menangis. Jangan memperbanyak ketawa. Falyadhaku qalilan walyabku katsiran, kata Allah Taala dalam Al-Qur'an. Hendaknya kita menangis, banyak menangis dan sedikit ketawa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalan Ismail bin Ayyash bin Ammar bin Ammar al-Ansari an Humayd bin Abaid an Thabit al-Banani an Anas radhiyallahu taala anhu. Kemudian di dalam hadis Sahih Muslim juga dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bi an'ama ahli jannah, yu'ta bi an'ama ahli nar, ahli dunya min ahli nar. Suatu ketika didatangkan seseorang yang paling bahagia di dunia dari penduduk neraka. Ini Rasulullah SAW menceritakan tentang keadaan orang-orang di api neraka. Ya, jadi suatu ketika nanti di hari kiamat, orang-orang yang menghuni neraka ditunjukkan kepada mereka orang yang paling hidupnya itu paling nikmat di dalam dunia, tapi dia masuk neraka. Fayusbigu fin nari sibghatan. Suatu ketika orang yang paling kaya ini atau yang paling enak hidupnya di dunia diberikan sedikit azab oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab neraka. Tsumma yuqalu lahu ya ibna Adam. Kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai ibnu Adam, wahai anak Adam, hal ra'aita khairan qat? Apakah engkau melihat sebelum ini kebaikan? Hal marra bika na'imun qat? Apakah engkau merasakan kenikmatan sebelum ini? Fa yaqulu la. Kemudian dia mengatakan, la, saya tidak pernah merasakan kenikmatan sama sekali. Wallahi ya Rabb, demi Allah ya Rabb, saya tidak pernah merasakan kenikmatan sebelum ini. Artinya, ma'asyiral muslimin, azab api neraka ketika dirasakan oleh orang yang paling nikmat di dunia ini, ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau merasakan kenikmatan sebelumnya? Mereka mengatakan tidak merasakan kenikmatan sebelumnya karena panasnya api neraka ini. Kemudian dicontohkan lagi oleh Rasulullah SAW, yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya min ahli jannah. Kemudian didatangkan salah seorang orang yang paling sengsara di hidup di dunia, tapi dia berada di surga.
paling sengsara hidupnya di dunia, tapi dia berada di surga. Fayasbuhu bil jannati sibgha, kemudian dia diletakkan, diberikan nikmat, satu nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Fayuqalu lahu jabna Adam, kemudian dikatakan kepadanya, wahai anak Adam, hal ra'aita bu'san qad, apakah sebelum ini engkau pernah merasakan kesengsaraan? Hal marra bika syiddatun qad, apakah engkau sebelum ini merasakan ketidaksenaan di dunia? Fayaqulu la, kemudian dia mengatakan, la wallahi ya Rabb, tidak, sama sekali tidak, kami tidak merasakan kesengsaraan sama sekali. Ma marra bi bu'san qad wa la ra'aitu syiddatan qad, kami tidak pernah merasakan kesengsaraan, dan juga kami tidak merasakan kesempitan sama sekali sejak saat itu. Ini satu contoh, ma'asyiral muslimin, bahwa orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu nikmat di surga, maka kesengsaraan yang dia dapatkan di dunia tidak mereka rasakan sama sekali karena kenikmatan surga. Hadis ini sekali lagi juga menekankan kepada kita bahwa hendaknya kita senantiasa takut akan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kita nikmat di dunia, tapi na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kita termasuk orang yang sengsara di akhirat kelak. Karena orang yang sengsara di akhirat, maka nikmat yang ada di dunia yang kita rasakan ini tidak berarti apapun di akhirat kelak. Wa fil Musnad, di dalam kitab Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal, min hadis Barra bin Azib, dari hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu qala, dia berkata, kharajna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi janazatin. Hadis ini panjang sekali. Hadis ini memuat kisah, tapi kami akan sebutkan. Suatu ketika kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebuah jenazah. Jenazah rajulin minal ansar, di sebuah jenazah seseorang dari kalangan Ansar. Fantahina ila qabr, kemudian kita atau kami sampai kepada kuburan orang. Walamma yulhad, tatkala kuburan ini akan digali dan sedang digali, fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalasna haulahu, kemudian Rasulullah SAW duduk di sampingnya, di samping kuburan ini. Fajalasna haulahu, kemudian kami semua duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka'anna ala ru'usina tayr, kemudian kami seakan-akan kepala kami ini ada burungnya, kami menunduk. Waktu itu kata sahabat ini, kata Al-Barra bin Azib. Wa fi yadihi 'udun yanqutu bihi fil ardh, kemudian di tangannya Rasulullah SAW ada sebuah kayu atau lidi yang dengannya dia menulis-nuliskan di tanah. Farafa'a ra'sahu faqara, kemudian tak lama lagi Rasulullah SAW mengangkat kepalanya, kemudian mengatakan kepada kami, ista'idu billahi min azabil qabr, takutlah kalian atau mintalah pengampunan atau mintalah perlindungan kalian kepada Allah dari azab kubur. Marrataini aw salatan, Rasulullah SAW mengatakan seperti ini sampai 2 atau 3 kali. Tsumma qala, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, innal abdal mu'min, sesungguhnya hamba yang mukmin, idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah, jika dunianya telah terputus dan dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat, nazala ilaihi malaikatun minas sama'i baydul wujuh, akan ada malaikat ya, yang datang kepadanya, turun kepadanya baydul wujuh, dengan wajah yang bersih atau dengan wajah yang putih. Wa ka'anna wujuhu musyams, seakan-akan wajahnya itu seperti putihnya sinar matahari. Ma'hum kafan min akfani ahli jannah, malaikat ini membawa kepada orang ini, orang mukmin ini, satu kafan, yaitu kain putih dari kain-kain surga. Wa hunutun min hunutil jannah, dan minyak wangian dari minyak wangi surga. Hatta yajisu minhu muddal basar, sampai malaikat ini berhadapan langsung dengan orang mukmin yang sudah meninggal ini. Tsumma yaji'u malakul maut, kemudian datang malaikatul maut. Hatta yajlisa inda ra'sihi fayaqul, sampai malaikat ini duduk di antara kepalanya. Fayaqul, kemudian dia mengatakan, ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Keluarlah roh keluarlah wahai jiwa yang tenang, ila maghfiratin minallah,
menuju kepada maghfirah Allah, wa ridwan, dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Fatakhruj, kemudian roh ini keluar dari orang mukmin ini. Tasilu kama tasil qatra min tiyyi as-siqa fa ya'khudha. Roh ini keluar dari kepala orang mukmin seperti keluarnya air, ya, menetes ketika diteteskan seperti itu. Jadi sangat lembut sekali keluarnya, sangat lembut sekali. Faya'khudha, kemudian dibawa roh ini oleh malaikat ini. Fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfat 'ainin hatta ya'khudha fayaj'aluha fi dhalikal kafan. Setelah diambil rohnya ini oleh malaikat ini, lam yad'uha fi yadihi tarfat 'ainin. Kemudian roh ini dipegang oleh malaikat ini hatta ya'khudha, sampai dia betul-betul lepas dari badannya. Fayaj'aluha fi dhalikal kafan, kemudian diletakkan ke kafan yang telah dibawa oleh malaikat ini, kafan dari surga. Wa fi dhalikal hubub, dan diberikan minyak wangi dari surga pula. Fayakhruju minha ta'atyadi nufqin iskin wajadtu ala wajhil ardi, sehingga roh atau nyawa orang mukmin ini ketika dia keluar dari jasad atau dari tubuhnya, rohnya ini wangi. Rasulullah SAW mengatakan wanginya itu seperti wangi bau mis yang wajadtu ala wajhil ardi, yang saya tidak pernah merasakan wanginya ini sebelumnya di muka bumi ini. Fayas'aduna biha, kemudian roh ini diangkat oleh malaikat ini ke atas langit. Fala yamurruna biha ala malaik minal malaika illa qalu ma hadhihi thayyibah. Sehingga tatkala roh ini dibawa oleh malaikat ini ke langit, tidak ada satu malaikat pun yang dilintasinya oleh roh ini kecuali malaikat ini mengatakan, wahai roh yang wanginya sangat wangi sekali. Fayaquluna ruhu fulan ibni fulan. Kemudian malaikat ini mengatakan, ini rohnya fulan bin fulan, rohnya orang ini bin orang ini. Fa ahsan asma'ihi allati kanu yusammuna biha fid dunya. Malaikat ini mengatakan dengan nama-nama yang baik yang pernah dinamakan dia di dunia. Hatta yantahu bihi ila sama'id dunya, sampai roh ini ke langit bumi. Fayastaftihuna lahu, kemudian dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala langit. Fayuftah lahu fayashi'u man kullu sama'in muqarribuha ila as-sama'i allati taliha. Kemudian dibuka langit oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga penduduk langit ini juga merasakan datangnya orang ini. Bau wanginya Masya Allah, ya. Hatta yantahi ila sama'is sabi'ah, sampai nyawanya orang ini ke langit yang ketujuh. Fa yaqulu Allah azza wa jalla, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Uktubu kitab 'abdi fi 'illiyyin wa 'idduhu ila al-ardh." Tulislah amalan-amalan hambaku ini, ya, fi 'illiyyin, di langit yang paling tinggi. Fa'iduhu ilal ard, kemudian letakkan tulisan ini ke muka bumi lagi. Fa'anni minha khalaqtahum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, menjadikan mereka dari tanah ini. Wa fiha u'idukum, dan darinya kami juga akan mengembalikan. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan darinya juga kami akan mengeluarkan taratan ukhra, begitu seterusnya. Faqala fatu'adu ruhuhu ilal ard, kemudian rohnya dikembalikan lagi ke muka bumi. Fayatihi malakan, jadi rohnya ini dikembalikan lagi di muka bumi, artinya dikembalikan di kuburnya setelah jasadnya ini dikuburkan. Fayatihi malakan, kemudian tak lama kemudian datang dua orang malaikat. Fayajlisanihi, kemudian malaikat ini duduk di antara orang ini. Fayaqulani lahu, kemudian malaikat ini berkata atau menanyakan kepadanya, "Man rabbuk?" Siapa Tuhanmu? Fayaqulu rabbi Allah azza wa jalla, Tuhan kami adalah Allah azza wa jalla. Fayaqulani lahu ma dinuka, kemudian pertanyaan berikutnya, ma dinuka, apa agamamu?
Fayaqulu dinul Islam, agamaku adalah Islam. Fayaqulani lahu, kemudian dikatakan lagi kepada dia pertanyaan berikutnya, ma hadzal rajul alladhi bu'itha fikum, siapa orang yang telah diutus kepada kalian ini? Fayaqulu huwa Muhammad Rasulullah, dia adalah Muhammad Rasulullah. Fayaqulani lahu, kemudian pertanyaan yang selanjutnya, wa ma amaluka, apa pekerjaanmu selama di dunia? Fayaqulu qara'tu kitaballahi azza wa jalla, aku membaca kitabullah azza wa jalla, fa amantu bihi wa saddaqtu, aku beriman kepada kitab ini dan aku membenarkan kitab ini. Fayunadi munadin minas sama, kemudian diseru kepada penduduk langit, an saddaqa abdi, sesungguhnya hambaku ini adalah hamba yang jujur. Fa'afrisu lahu minal jannati, maka letakkan hamparan permadani di surga. Fa'albisuhu minal jannati, dan berikan dia pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukalah kepadanya pintu menuju ke surga. Faqala, kemudian dia berkata, fayatihi min ruhiha wa tibiha, kemudian rohnya sampai kepada surga ini dengan wangi-wanginya. Fayusra lahu fi qabrihi mudda basarihi, kemudian rohnya ini ya mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meletakkan dia permadani di surga dan meletakkan atau membukakan pintu di antara pintu surga. Qala fayatihi rajulun hasanul wajh, tak lama kemudian datang kepadanya seseorang hasanul wajh, wajahnya ini bersih, wajahnya ini bagus. Hasunat siap, pakaiannya juga bagus. Tiburri, baunya wangi. Fayaqulu abshir billadhi yasurruka, berilah kabar gembira, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan engkau kebahagiaan. Hadza yaumuka alladhi kunta tu'ad, ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepadamu sebelumnya. Fayaqulu lahu man anta, kemudian dia berkata, siapa kamu? Fawajhuka alladhi yaji'u bil khair, kamu mempunyai wajah yang datang kepadaku dengan wajah yang bagus sekali. Fayaqul, kemudian dia mengatakan, ana amaluka sholeh, sesungguhnya aku ini adalah amalmu yang baik. Fayaqulu rabbi aqimis sa'ah, kemudian dia mengatakan, ya Allah, segerakanlah kepada kami untuk menuju kepada hari kiamat. Summa rabbi aqimis sa'ah, kemudian segerakanlah kepada kami untuk menuju hari kiamat ya Allah. Hatta arja ila ahli wa mali, sampai aku kembali kepada keluargaku dan kembali kepada hartaku. Faqala wa innal abdal kafir, kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, ini tadi menjelaskan tentang bagaimana penduduk atau bagaimana orang-orang yang mukmin yang saleh kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan keluasan dalam kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW juga menjelaskan permisalan kepada orang-orang yang kafir, di mana azabnya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka sejak di kubur mereka. Wa innal abdal kafir, sesungguhnya hamba yang kafir, idza kana fi qita'in min ad-dunya, jika dia telah putus dengan dunia, wa iqbalun min al-akhirah, dan telah menuju kepada akhirat, nazala ilaihi malaikatun minas sama'i sudul wujuh, datang kepadanya seorang malaikat yang mukanya itu muka seram, muka muram, muka yang hitam, kelam. Ma'ahum sumu, malaikat ini membawa satu cemeti atau satu cambuk. Fayajlisuna minhu badal basar, kemudian malaikat ini duduk di antara orang kafir ini. Tsumma yaji'u malakul maut, kemudian datang, ya, tak lama kemudian datang malaikatul maut, malaikat penjabut roh. Hatta yajlis inda ra'sihi, sampai malaikat ini duduk di antara kepalanya. Fayaqulu ayyatuhan nafsul khabisa, wahai jiwa yang jelek, wahai jiwa yang buruk, ukhruji ila sakhatin min Allah wa ghadab, keluarlah kamu menuju kepada siksaan Allah Subhanahu wa taala dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Qala fatughruka fi jasadihi fayanza'u kama yanza'u as-sufud. As-sufud di sini adalah al-hadid alladhi yashwi 'alaiha al-lam. Kemudian tak lama kemudian malaikat ini mencabut roh ini dengan keras, seperti dicabutnya besi ya yang sangat keras dari daging yang sedang dipanggang.
فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك النusur. Kemudian roh ini diambil oleh malaikat ini sampai dibawa ke atas langit dan diikat dengan ikatan yang sudah dia bawa sebelumnya. Fayakhruju minha ka'an tanirihim jifah wajatu ala wajhil ardi. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, kemudian roh ini keluar dari jasad orang kafir ini dengan bau busuk seperti bau busuknya mayat yang sudah membusuk. Ala wajhil ardi, dan bau busuknya ini luar biasa kata Rasulullah SAW. Fayas'aduna biha, kemudian malaikat ini membawa ke atas langit. Fala yamurruna biha ala mala'in al-mala'ika illa qalu ma hadhihi al-mumtinah al-khabithah. Tidak ada satu orang malaikat pun ya yang dilalui oleh roh ini kecuali akan mengatakan, sungguh roh apa ini? Kok baunya busuk sekali? Fulan ibnu fulan. Kemudian malaikat ini yang membawa ini mengatakan, ini adalah roh fulan bin fulan. Bi'asbai asma'ihi allati kana yusammi biha fid dunya, dengan nama-nama yang jelek yang dimisalkan oleh Allah SWT di dunia. Fa yastaftih fala yuftah lahu. Kemudian malaikat ini meminta dibukakan pintu langit, maka pintu langit tidak dibukakan oleh para malaikat. Tsumma qara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW membacakan sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala, la tufattahu lahum abwabus samai, tidak akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu langit. Wala yadkhuluna jannata hatta yalija jamalu fi samil khiyat. Dia orang yang kafir ini tidak akan memasuki surga, ya. La yadkhuluna jannata hatta yalija jamalu fi samil khiyat, sampai seekor onta ini dapat memasuki di lubang jarum. Tidak mungkin. Artinya ini tidak mungkin mereka akan masuk surga. Karena bagaimana mereka masuk surga? Roh orang-orang kafir ini. Sedangkan Allah SWT menutup pintu langit, tidak dibukakan oleh Allah SWT pintu langit. Fayaqulullah azza wa jalla, sampai Allah SWT berfirman kepada orang ini, kepada roh yang jelek ini, uktubu kitabahu fi sijjin, tulislah tulisannya dia atau amalan-amalannya kepada sijjin, di lembaran-lembaran yang jelek, yang hina, fil ardi sufla, kemudian letakkan di bumi yang paling rendah. Fa itu ruhu, kemudian rohnya dilemparkan begitu saja. Summa qara'a wa may yusyrik billahi fa ka'annama kharra minas sama'. Barang siapa yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dia seakan-akan dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit. Fatahtafu tayr, kemudian muncul burung dan menyambarnya. Au tahwi bihi rihi fi makanin sahih, atau rohnya ini dibawa oleh angin di makanin sahih, yang di tempat yang jauh sekali. Suatu aduruhu fi jasadihi, kemudian rohnya dikembalikan oleh Allah ke jasadnya semula. Fayatihi malakani, datang kepada dia dua orang malaikat, sebagaimana datang malaikat juga di orang yang mukmin tadi. Fayajlisanihi, kemudian malaikat ini duduk di antara dua orang ini. Fayaqulu lahu man rabbuka, kemudian malaikat ini bertanya kepadanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Fayaqulu ha la adri, orang ini mengatakan, apa kami tidak mengetahuinya. Fayaqulu lahu ma dinuka, kemudian dikatakan pula oleh malaikat ini pertanyaan yang kedua, ma dinuka, apa agamamu? Fayaqulu ha la adri, dia mengatakan apa kami tidak mengetahuinya. Fayaqulu lahu ma hadzal rajul alladhi bu'itsa fikum, kemudian dikatakan pertanyaan yang ketiga, siapa orang yang diutus di antara kalian ini? Fayaqulu ha la adri, dia mengatakan juga seperti pernyataannya yang pertama dan kedua. Fayunada munadi minas sama, kemudian diseru penduduk langit oleh Allah Subhanahu wa taala, angkat jaba abdi, sesungguhnya hambaku ini adalah pembohong, pendusta. Fa'afrishu lahu minnar, sediakan mereka atau dia hamparan dari hamparan neraka. Waftahu lahu baban min ilan nar, dan bukalah pintunya ke api neraka. Fayati harruha wa sumumuha, sampai panasnya api neraka dan racunnya api neraka sampai kepada tubuhnya. Fayadiku alaihi qabruhu, dan kuburannya menjadi sempit. Hatta tahtalafa fihi a'dla'uhu, sampai
sempitnya kuburan ini mempengaruhi badannya sampai kacau, hancur lebur. Fayatihi rajulun qabihul wajh. Kemudian datang orang yang mempunyai wajah yang seram, wajah yang jelek. Qabihus thiyab, bajunya jelek, multinur rih, dan baunya sangat busuk. Fayaqul abshir billadhi yasu'uka. Berilah kabar gembira atas apa-apa yang telah kamu lakukan. Hadza yawmuka alladhi kunta tu'ad. Ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepadamu. Fayaqulu man anta. Kemudian dia mengatakan, siapa kamu? Fawajhuka alladhi yaji'u bisyarri. Sesungguhnya wajahmu yang datang kepadamu ini adalah wajah yang sangat seram, wajah yang jelek. Fayaqulu ana amalukal khabith. Aku ini adalah amalanmu yang jelek. Fayaqulu rabbi la tughmis sa'a. Kemudian dia minta kepada Allah, ya Allah, janganlah engkau segerakan hari kiamat. Wa fi lahdin amat summa yaqidu lahu a'ma asam wa abkam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia orang yang tuli, orang yang buta, kemudian orang yang tidak dapat berbicara. Fayadribuhu wa fi yadihi mirzabah walau daraba biha jabalan kana turaban. Kemudian di dalam tangannya diberi Allah Subhanahu wa taala sebuah tongkat dari api neraka dalam tangannya. Kalau dipukulkan kepada orang ini atau dipukulkan kepada gunung karena turaban, maka gunung ini akan menjadi debu. Fayadribuhu darbatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memukul dia dengan apa? Dengan tongkat dari api ini. Fayadribuhu darbatan fatasir turaban. Kemudian setelah dipukul oleh Allah Subhanahu wa taala, orang ini menjadi turab, menjadi debu. Saking dahsyatnya pukulan atau balasan Allah Subhanahu wa taala atau azab kepada orang ini. Tsumma yu'iduhu Allah azza wa jalla kama kan. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengembalikan dia seperti sedia kala. Fayadribuhu ukhra fayasbuhu sayhatan yaswa kulla syai'in illa thaqalaini. Terus menerus seperti itu, dipukul kemudian jadi debu, dikembalikan lagi oleh Allah, dipukul lagi jadi debu, dikembalikan lagi, seperti itu terus sampai dia menjerit. Jeritannya ini diketahui oleh seluruh makhluk yang ada di dunia ini kecuali manusia. Jeritannya diketahui oleh seluruh makhluk di muka bumi ini kecuali manusia. Qala Al-Barra, kemudian Al-Barra bin Azib yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, "Summa yuftahu lahu baban ilan nari." Kemudian dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya pintu neraka, fayamhadu lahu fushun minan nar. Kemudian diletakkan dia di api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ini adalah hadis-hadis yang berkenaan dengan ancaman. Ya. Sekali lagi saya katakan, ini hadis yang berkenaan dengan ancaman. Maka kalau kita melihat hadis ini, kita akan takut. Kita akan takut sehingga dengan ketakutan kita akan selalu berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu melakukan amal soleh yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kita takut akan melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita takut akan melakukan bid'ah dalam ibadah. Kita takut berbuat kejelekan, yang mana inilah hadis-hadis yang berkenaan dengan apa-apa yang disabdakan oleh Rasulullah bahwa orang-orang yang berbuat baik atau berbuat jelek oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala diberi amalan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam kitab Musnad juga Imam Ahmad meriwayatkan anhu dari Al-Barra bin Azib qala bainama nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iz bi jama'atin faqala, ketika itu tiba-tiba ada sekumpulan orang mengatakan ala majtama haula. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, apa? Bainama nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iz bi jama'atin, ketika kami bersama Rasulullah SAW, ketika itu ada sekumpulan orang. Faqala ala majtama haula. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepadaku, ala majtama haula, untuk apa mereka berkumpul ini? Faqila ala qabrin yahtirunahu. Kemudian dia mengatakan mereka ini berkumpul kepada satu kuburan yang sedang mereka gali.
Fafazi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW kaget dengan hal ini. Fabadara baina yaday ashabihi musli'an. Kemudian Rasulullah SAW menuju kepada para sahabatnya dengan cepat. Hatta intaha ila qabr, sampai datang kepada kuburan tersebut. Fajissan ala rukbatayhi fastaqbalatu baina yadayhi li'anzura ma yasna. Kemudian Rasulullah SAW menuju kepadanya dan kami melihat apa yang kira-kira akan dilakukan oleh Rasulullah SAW. Fabaka, kemudian Rasulullah SAW menangis. Hatta ballat sura baina dumu'ihi, sampai pipinya ini dibasahi oleh tangisannya atau oleh air matanya. Summa aqbal alaina, kemudian Rasulullah SAW menghadap kepada kami, faqala, dan mengatakan, ai ikhwani, wahai saudara-saudaraku, bimisli hadzal yaum fa'iddu. Seperti inilah kalian, seperti hari inilah kalian harusnya apa? Harusnya menjadikan pelajaran. Ini sekali lagi ma'asyiral muslimin yang berbahagia, hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa kita hendaknya takut akan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Takut akan ancaman neraka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan ketakutan ini akan memotivasi kita untuk selalu melakukan amalan saleh yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ada banyak beberapa hadis di sini, insyaallah hadis-hadis ini akan kami jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Ada satu hadis lagi kami bacakan berkenaan dengan hal ini, masih berkenaan dengan hal ini, dari hadis Buraidah. Dia mengatakan, kharaja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman. Suatu ketika kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanaza salatu marrat. Kemudian Rasulullah SAW menyeru kepada manusia sampai 3 kali. Ya ayuhan nas, wahai manusia, atadruna ma misli wa mislakum. Apakah kalian, apa pemisalanku, pemisalan untukku dan pemisalan kepada kalian? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Kemudian para sahabat mengatakan, Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Faqala innama misli wa mislakum misla qaumin khafu aduwan ya'tihim. Sesungguhnya pemisalanku dan pemisalan kalian adalah seperti pemisalan satu kaum. Khafu aduwan ya'tihim, yang mana kaum ini takut akan musuh datang kepada mereka. Faba'atu rajulan yatara'a lahum. Karena saking takutnya, maka kaum ini mengutus satu orang untuk memata-matai satu kaum yang akan datang ini. Fa'absarul adu, kemudian dia mengintai musuhnya. Fa'abdala yunzirahum, kemudian orang yang diutus ini memberikan informasi kepada mereka. Fakhasya an tudrikahul adu qabla an yanzura qaumahu. Dia takut kalau musuhnya ini datang tiba-tiba sehingga orangnya ini atau kaumnya ini tidak siap untuk apa? Untuk menghadapi musuhnya ini. Fa'ahwa bi taubihi ayyuhan nas utitum salata marrat. Utitum. Jadi Rasulullah SAW mengingatkan, inilah permisalan hari kiamat. Jadi ketika kita mengetahui hari kiamat ini akan datang, ya, seperti halnya musuh kita, kata Rasulullah SAW, maka hendaknya kita siap-siap. Kita melakukan sesuatu dengan siap-siap kita ini, di mana nanti ketika musuh ini datang kita sudah bisa mengantisipasinya. Inilah permisalan kita dengan kalian, kata Rasulullah SAW. Sehingga dengan kita takut kepada hari kiamat, takut akan ancaman siksa Allah Subhanahu wa taala, kita sudah punya benteng untuk mengantisipasi datangnya hari kiamat. Dan ketakutan ini akan berbuah kemanisan. Ketakutan yang kita takutkan di dunia ini akan berbuah keamanan di akhirat kelak. Di dalam sebuah hadis Sahih Muslim dari hadis Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, kullu muskirin haram. Sesuatu yang memabukkan itu adalah haram. Seluruh hal yang memabukkan itu adalah hal yang haram. Wa inna 'ala Allah azza wa jalla ahdan liman syaribal muskir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai janji kepada orang yang meminum khamr atau meminum minuman yang keras sehingga memabukkan. Ayyasyahu min tilil khibal. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan minuman dia dari lumpur api neraka. Kila wa ma tinatul khibal. Kemudian dikatakan oleh para sahabat, apa yang dimaksud tinatul khibal ya Rasulullah? Qala arkun ahli jannah. Yang dimaksud tinatul khibal di sini adalah keringatnya ahli neraka, keringatnya penduduk neraka. Au asaratu ahli nar, atau air keringatnya ahli neraka.
Jadi Allah Subhanahu wa taala mengancam kepada orang-orang yang gemar meminum minuman keras, minum khamr, ya. Tidak akan diberi minuman oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak kecuali tinatul khibal, minuman dari keringatnya ahli neraka. Di mana nanti dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang lainnya bahwa nanti di hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala akan mendekatkan matahari di atas kita sampai kedekatan matahari itu cuma sejengkal gini. Sehingga ketika itu ya orang-orang nanti merasakan panasnya matahari sebagaimana amalan-amalan yang dilakukannya di dunia. Kalau amalannya baik ya, ada di antara mereka keringatnya itu cuma apa? Cuma rukbah, cuma setumit atau semata kaki. Ada juga di antara mereka itu keringatnya sampai kepada sebatas setengah betis atau ke betisnya. Ada juga yang sampai di setengah badannya. Ada juga yang keringatnya itu menenggelamkan di dirinya. Ini adalah gambaran-gambaran orang-orang dengan amalannya. Di mana Allah Subhanahu wa taala ketika mendekatkan matahari di atas kita satu jengkal, maka itulah gambaran amalan-amalan mereka kelak. Wallahu taala alam. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita pada hari yang berikutnya, masih pada pembahasan tentang nas atau hadis-hadis Rasulullah SAW atau asar dari Rasulullah SAW yang menjelaskan agar kita senantiasa takut akan ancaman api neraka, sehingga kita berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu husnudzon dengan melakukan amal baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami akhiri, mungkin ada pertanyaan dari jamaah sekalian. Baik. Silakan. Mungkin ada pertanyaan? Nah, silakan. Ada yang tersusul, Ustaz. Ya, memang ada hadis Rasulullah SAW yang melarang kita untuk tidak membicarakan aib seseorang ataupun aib orang-orang yang sudah meninggal, karena mereka ini sudah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dan mereka telah sebentar lagi mempertanggungjawabkan amalannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Konteks hal ini adalah konteks di mana ketika kita membicarakan aib orang ini tidak ada faedahnya, tidak sebagai ibrah, cuma menjelek-jelekan saja. Ini konteks hadis ini yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Tapi konteks ketika kita mensifati penduduk neraka atau orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, kemudian dicontohkan akibat maksiatnya ini dohir kepada kita, maka kita boleh ini. Contohnya orang-orang yang bermaksiat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia seperti ini dan sebagainya. Boleh memisahkan seperti itu. Tapi setelah dia meninggal dunia, maka tidak ada faedahnya kita membicarakan aib seorang ini. Tidak ada faedahnya kita membicarakan tentang apa-apa yang telah mereka lakukan atau yang dia lakukan. Karena apapun amalannya sudah berada atau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meninggal ketika itu sudah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak ada faedahnya untuk membicarakan akan hal ini. Jadi yang dimaksud, sekali lagi para jamaah sekalian yang berbahagia, membicarakan aib seseorang ketika dia meninggal itu tidak ada faedahnya, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan apa yang akan Allah Subhanahu wa taala balaskan kepada orang-orang yang telah berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah sekalian yang berbahagia, yang patut kita lihat dan patut kita garis bawahi bahwa dalam masalah riba, ya, ini ada sangkut pautnya dengan masalah riba, di mana kadang-kadang seorang, ya, kita itu merasakan seseorang dengan amalannya atau sesuatu yang telah diperbuatnya. Al-Imam An-Nawawi dalam hal ini memberikan kepada kita satu hal atau beberapa hal
di mana seseorang boleh memberikan atau menceritakan aib seseorang, dan ini tidak termasuk ghibah di dalam hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang bahaya ghibah. Yang pertama adalah manakala kejelekannya ini ya, kejelekan orang ini berhubungan dengan orang yang lain, sehingga kita menceritakannya ini kepada pihak yang berwenang atau yang berkewajiban untuk menangani kejelekan ini. Contohnya, ada seorang pencuri atau ada seorang perampok yang dia ini gemar merampok atau gemar mencuri. Dia akan melakukan aksinya kepada seseorang. Nah, agar orang ini tidak melakukan aksinya kepada seseorang, tidak merampok kepada seseorang atau mencuri kepada seseorang, sebagai antisipasi kita menceritakan aibnya dia ini kepada siapa? Kepada polisi ataupun kepada pihak yang berwajib, agar pihak yang berwajib ini segera menuntaskan masalahnya. Nah, ini tidak apa-apa. Ini tidak termasuk ghibah. Karena hal ini banyak faedahnya. Yang pertama adalah agar orang ini tidak melakukan kejelekan kepada orang yang lain. Sesegera mungkin dihilangkan kejelekannya, atau sesegera mungkin dihindari dari kejelekannya. Ini yang pertama. Yang kedua, manakala orang yang melakukan kejelekan atau yang melakukan kemaksiatan, dan dia mempunyai pemahaman yang salah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, boleh kita ceritakan agar umat ini tidak memahami dia dengan kesesatannya. Contohnya, ada seorang penceramah ataupun dai yang memberikan satu statement atau satu pernyataan di mana pernyataan ini adalah salah. Pernyataan ini tidak sesuai dengan dalil. Pernyataan ini tidak sesuai dengan usul-usul Islam, dasar-dasar Islam. Maka sebagai seorang yang alim yang mengetahui dasar, kita ceritakan kepada para jamaah, kita ceritakan kepada umat ini bahwasanya ingat, hati-hati dengan pernyataan orang ini. Orang ini salah dalam masalah ini, orang ini salah dalam masalah ini, dan sebagainya. Ini tidak termasuk ghibah yang terlarang di dalam hal ini. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin ada yang lainnya. Silakan. Amal baik dan buruk ya. Posisi dia. Nah, nanti insya Allah setelah ini kita akan ceritakan atau diceritakan oleh Ibnu Qayyim bagaimana posisi orang-orang yang melakukan amalan baik juga amalan buruk. Dalam hadis Rasulullah SAW juga pernah diceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak akan masuk surga kepada seseorang yang di dalam hatinya masih ada sedikit atau misqala dzarratin, semisal biji sawi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengentaskan orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Memang Allah Subhanahu wa taala nanti akan menjebloskan dia kepada api neraka sesuai dengan amalannya. Kalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah diampuni ya sudah. Dia menjadi orang-orang yang mukmin dan dia bersama orang-orang yang mukmin. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan dia balasan di akhirat dan dijebloskan di api neraka, maka nanti setelah dijebloskan Allah Subhanahu wa taala akan mengentaskan dia dari api neraka dan ditempatkan di surga. Nanti insyaallah hadis yang lainnya akan dijelaskan dalam buku ini. Wallahu taala a'lam. Akan dijelaskan nanti di dalam buku ini. Mungkin ada yang lain? Baik. Menuntut ilmu ya. Menyikapinya. Iya. Memang menuntut ilmu adalah satu kewajiban ya bagi setiap muslim ya, tanpa terbatas oleh waktu dan zaman. Kita menuntut ilmu tanpa terbatas kita muda ataupun tua dan sebagainya. Tapi pada permasalahannya memang ada kalau di tengah-tengah kita ada seorang tua ya yang menuntut ilmu, kemudian di tengah-tengah dia menuntut ilmu tentunya dia
menemukan satu perbedaan antara ustaz yang satu dengan ustaz yang lainnya. Bagaimana atau apa solusi yang benar kepada orang ini? Kita katakan kepada orang ini, orang yang menuntut ilmu ini, tuntutlah ilmu kepada seseorang yang betul-betul konsisten dengan agamanya. Ini yang pertama. Yang kedua, tuntutlah ilmu kepada seseorang yang dia punya dasar yang jelas dari Al-Quran dan dari Sunnah Rasulullah SAW, kemudian berbicara dengan dua dasar ini sesuai dengan pemahaman yang dipahami oleh para ulama-ulama terdahulu, oleh para sahabat Rasulullah SAW, oleh para salafun saleh, ridwanullah alaihim, oleh para tabi'in dan tabi'in, orang-orang yang dekat generasinya dengan generasi Rasulullah SAW. Kita nasihatkan kepada dia, sehingga dengan itu dia akan melihat, orang yang tua ini akan melihat, kalau sekiranya apa yang disampaikan oleh penceramah ataupun dai ya tidak sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah, tidak sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, dan tidak sesuai dengan pendapat para sahabat ridwanullah alaihim dan tabi'in, maka dia akan senantiasa langsung tahu. Dia langsung tahu, oh ini sesuatu yang tidak benar, oh ini sesuatu yang benar, dan sebagainya. Maka itu yang jadi landasan kita, dan itulah yang jadi komitmen kita, bahwa seseorang yang menuntut ilmu harus mengetahui dari mana dia mendapatkan ilmu ini. Kita mendapatkan dari ilmu ini adalah min kalamillah wa kalami Rasul sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salafil ummah, dengan pemahaman orang-orang terdahulu kita, dengan pemahaman para sahabat, orang-orang yang terdekat dengan Rasulullah SAW, dengan pemahaman para tabi'in dan tabi'in. Insyaallah ini adalah jalan keselamatan yang sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Wallahu taala alam. Ada yang lain? Baik, insyaallah kalau tidak ada yang lain ya, kita akan membahas hadis-hadis yang lainnya masih berkenaan dengan masalah takut akan ancaman Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.